Saudara-saudara, Shalom. Jumpa lagi dalam renungan harian Toraya atau Rehat. Edisi Sabtu 21 Maret tahun 2020. Bacaan kita pada saat ini adalah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Dan tema perenungan kita adalah anugerah terbesar bagi dunia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah kami, karena pengasihan-Mu memungkinkan kami ada. Dan hari ini adalah hari anugerah Tuhan, dan karena itu senantiasa firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Membaca firman Tuhan, ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari kitab Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes telah memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terbesar bagi dunia. Apakah anugerah yang terbesar bagi dunia? Hidup ini, udara yang kita hirup, hari-hari yang boleh kita lalui, ya, itu adalah anugerah dari Allah. Tapi anugerah terbesar adalah ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kehadiran Yesus Kristus sangat dinantikan. Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu telah dinyatakan kepada kita dan telah datang, telah hadir ke dalam dunia. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kehadiran Yesus ke dalam dunia telah mengubah semuanya. Manusia yang dulunya tinggal dalam gelap sekarang telah dibaharui, dan dalam diri setiap orang yang percaya ada sukacita dan pengharapan yang baru. Artinya menerima Dia dengan sungguh dan dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah Juru Selamat, Tuhan kita. Namun dengan sungguh juga menyadari bahwa menjadi anak-anak Allah berarti kita telah siap untuk dibentuk di bawah pimpinan Roh Kudus dan hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa karena kitalah Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk
menebus dosa kita. Itu artinya bahwa kita sangat istimewa dan berharga baginya. Inilah anugerah terbesar bagi dunia. Oleh karena itu, menjadi perenungan kita saat ini adalah apakah kita sungguh-sungguh menerima dan berserah kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sudah adakah perubahan hidup yang kita lakukan dalam membangun relasi dalam hidup dengan Yesus? Menerima Yesus berarti akan siap bertahan dalam kebenaran saat menghadapi pergumulan hidup. Bahwa dengan berserah kepada Yesus, berarti kita menghidupi anugerahnya, tetap percaya, dan dapat melalui berbagai tantangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, anugerah di dalam Yesus Kristus yang memberi kami terang dan hidup. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntun dan kuasailah kami, sehingga kami tidak kehilangan anugerah itu oleh karena kami berpaling kepada dunia ini. Kami memohon pengasihan Tuhan. Peliharalah kami saat ini dan orang-orang yang kami kasihi. Dalam kasih Kristus, Juru Selamat kami. Amin.